Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, ayah saya meninggal dunia meninggalkan warisan berupa rumah. Kami bersaudara sepakat untuk menjual rumah tersebut. Kemudian hasil penjualan akan dibagi sesuai hukum pembagian warisan. Kebetulan kakak saya makelar rumah atau tanah. Kakak saya berniat menjualkan dengan tetap mengambil keuntungan sebagaimana bisnis yang selama ini dia jalani. Misal harga pasaran 150 juta. Kalau dia berhasil menjual 200 juta, maka 50 juta akan jadi hak dia dan yang akan dibagi menjadi warisan tetap 150 juta. Dari uang 150 juta tersebut, dia juga tetap akan ikut mendapatkan bagiannya. Bagaimana hukumnya? Apakah yang 50 juta halal menjadi keuntungan kakak saya? Ataukah yang dibagi tetap harus 200 juta sesuai dengan hasil penjualan? Mohon pencerahannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam menjawab sebuah pertanyaan, makanya kami mohon maaf kadang harus panjang. Sebab kadang yang disebut beberapa permasalahan. Sehingga ada orang mengatakan kenapa harus panjang bertele-tele misalnya. Enggak mungkin kecuali harus panjang. Coba dari pertanyaan saja. Yang disebut pertama adalah harta waris dijual, pembagiannya setelah dijual. Satu. Yang kedua ada bicara tentang makelar. Apakah boleh makelar? Dan seterusnya. Ini harus dibahas. Makanya kalau kita menjawab, mohon maaf kalau panjang memang karena disebut sudah di situ. Makanya coba saja kita contoh. Pertama adalah jika warisan nggak harus dibagi. Dia meninggalkan rumah. Betul jawabannya. Rumah ini dijual, baru nanti hasilnya dibagi sesuai hitungan waris yang sudah disebutkan oleh para ulama. Betul seperti itu. Benar. Kemudian di permasalahannya bukan di situ. Itu mah benar, harus begitu. Jadi dijual dulu, atau mungkin ada ditombokin, terserah dijual rumah, setelah jadi uang, uangnya dibagi sesuai pembagian waris. Kalau saudara, kakak, beradik, laki perempuan, didzakar mithlu hadzil unsyayain, ada bapaknya, ada ibunya, atau ada saudaranya misalnya, dihitung sesuai dengan hitungan waris. Baik. Kemudian cara menjualnya ya wajar penjualan. Tapi bab beda lagi, ini bab maklar. Kemudian di situ ada bab akhlak juga di sini. Masa jual ke milik saudara saja kok ngambil untung? Ini kan bisa pertanyaan nanti. Jadi ada akhlak juga di sini. Makanya kalau kami menjawab itu panjang karena pertanyaannya itu didobel-dobel. Hukum maklar itu gimana? Maklar itu boleh dengan beberapa catatan. Satu, tidak boleh dia menambahkan harga. Kalau harga 150, bilang 150. Kalau nanti dibilang 150, 200, harus 120 diberikan pada semuanya, tinggal nanti dikasih fee berapa. Ya boleh makelar itu ngatur harga. Misalnya kami meminta Anda menjualkan mobil saya. Harganya 100 juta. Tak taunya Anda tawarkan 200, nggak laku-laku. Karena Anda curang, kan begitu. Oh, mestinya bisa berlaku gara-gara Anda pengen dapat harga tinggi, nggak curang. Bisa merugikan pemilik. Tapi kalau Anda hanya sekedar makelar, menjualkan, menunjukkan, selesai. Tidak boleh menambah. Adapun masalah Anda dapat fee dari kami, itu kesepakatan. Nanti dapat 10 juta, 5 juta, atau sebagainya. Ini lain cerita. Apalagi seorang pemiliknya kan keluarga tadi, membatasi harganya. Tolong jual 150. Jual 150 juta. Kalau lebih, sampaikan. Tidak boleh Anda menumpang di situ. Sebelumnya harganya dari keluarga sepakat 150 juta. Tapi Anda sebagai makelar dinaikkan 170 juta atau 200 juta. Ya sampai 200 juta milik semuanya. Wong Anda bukan milik Anda. Kenapa Anda naikkan harga? Ini masalah. Makelar ini adalah memang punya jasa. Dan makelar punya besar manfaatnya. Sehingga yang dari penjual yang tidak kenal pembeli bisa dikenal gara-gara makelar. Makanya kalau kita punya makelar, ya keterlaluan kalau makelar tidak dikasih fee. Tapi makelar ini kadang-kadang ngatur sampai menyiksa penjual, memiksa pembeli. Dapat di kiri kanan. Penjualnya harus dari penjual dapat, dari pembeli dapat. Sehingga ini menghalangi terjadinya jual beli pada akhirnya. Memberatkan. Sehingga yang semula harganya harus bisa dijual 100 juta, 150 juta dengan cepat, gara-gara maklarnya sampai di target 200, lambat. Nggak segera dibagi nanti. Nah, jadi maklar itu adalah, dia tidak boleh merubah harga. Kecuali begini bunyinya. Jual dari saya 150 bebas, tapi nanti ente terserah, ente mau naikkan berapa saja, sampai 500 juta nggak apa-apa, boleh kalau ngomong gitu, selebihnya buat ente. Dari awal ikrarnya begitu.
Saya punya mobil harganya 150 juta. Kami minta kepada Anda untuk jual mobil saya 150 juta. Untuk saya 150 juta, adun ente terserah. Lah kalau sudah ente terserah, berarti Anda terserah, Anda bisa menjual berapa saja. Dan setelah itu kita bisa bilang, saya tidak kasih fee lo kepada kamu ya, terserah kamu jual. Nah itu sah, kenapa? Sudah diizinkan sama pemilik untuk menaikkan harganya. Artinya, seberapapun harganya, selebihnya adalah untuk dia. Tapi sebelum ada kesepakatan, nggak boleh. Anda hanya punya tugas menjualkannya. Sehingga seberapapun harganya adalah milik pemilik barang. Kalau Anda ambil haram. Nah, seperti itu makalar. Makanya tadi bahasan makalar. Yang kedua makalar. Yang ketiga, tolong dong. Masalah persaudaraan nggak terwujud. Masa jualkan milik saudaranya sendiri, yang kebetulan waris mau segera dibahas, kok masih rela mengambil kelebihan, itu kan ya keterlaluan banget ya. Ya segera dibagi, kan Anda juga dapat bagian. Masa tolong menolong ya. Kalau paling tidak, kalau pengen bisnis ya ngomong saja, Dek, Kak, saya perlu lah ya. Tapi ini kan barangnya dia juga sebetulnya. Milik saudara, paling tidak ya hari inilah hari sambung silaturahmi deh. Saya nggak akan mengambil, saya akan cari penjual, kan juga milik saudara-saudari saya. Dikhawatirkan kalau orang semacam itu adalah suka memanfaatkan sama saudaranya saja, dalam keadaan butuh, waris segera dibagi, dia menunda penjualan hingga sampai 100-200 juta untuk mendapatkannya. Mana nuraninya, kan begitu. Mana akhlaknya, pun dia juga sudah ada bagian di dalamnya. Atau paling tidak, ya ini milik saudara. Saya kan butuh kan bisa saja dengan barang yang lain. Ini kebetulan milik saudara, sewaris akan segera dibagi. Kalau memang Anda seorang pekerjaannya makelar tapi makelar yang benar, yang syar'i, tentunya paling tidaklah milik saudara ini jangan sampai kita ikut mengambil. Kalau mengambil tentunya ya dengan bahasa yang baik. Gimana Kak, nanti saya dapat apa, ngomong, nah itu. Tapi kalau tiba-tiba dengan cara memotong semacam itu, itu pertama makelarnya juga tidak dibenarkan. Yang kedua, dengan gaya semacam itu nuraninya di mana, milik saudaranya. Bisa jadi menjadikan sebab tidak nyaman sama keluarga. 200 ya, sudah dapat duluan, ngambil waris lagi. Nah, sudah tidak indah. Kemudian nasihat kami adalah persaudaraan nomor satu kan. Persaudaraan, keluarga, ukhuwah. Setelah itu ada berkah hidup indah. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan sholawat. Dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu Yahya yang saya hormati, saya mau nanya masalah sholat. Ini bagaimana sholat yang pakai sorban sama yang nggak pakai sorban, hasilnya, contoh, ya pahalanya. Nah yang kedua, itu kan Nabi Muhammad menganjurkan sorban itu apa ya, harus kita yang kanan atau yang kiri, atau ya dua-duanya. Kadang ada ustadz atau kiai, pakainya ada yang satu, ada yang dua, ada yang kiri, ada yang kanan. Sekian dari saya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Inda kulli masjid di sini dimaknai melakukan sholat. Jadi kalau engkau melakukan sholat, hendaknya engkau dandan yang pantas. Sebagaimana seorang yang sholat. Dengan baju yang lebih sempurna tentunya. Sempurna sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Di antaranya menutup kepala bagi kaum pria tentunya. Yang tidak menutup kepala sah. Jangan dianggap fasik, masuk neraka, enggak. Ya enggak pakai menutup kepala, enggak. Hanya menutup kepala adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan Nabi itu tidak pernah melepas kepala, tutup kepalanya. Kepala beliau, kecuali waktu ihram haji dan umrah. Bahkan sampai ke toilet pun adalah tidak membuka kepalanya. Sehingga dianjurkan jangan sampai kita masuk ke toilet dalam keadaan hasir ra'si, kepala yang terbuka. Pakai kopiah kalau bisa. Di dalam sholat pakai kopiah. Kemudian bisa disambung dengan imamah, penutup kepala sebagai imamah, karena Nabi menggunakan imamah di dalam sholat. Kemudian mengenakan baju yang tentunya sesuai baju yang sopan, yang bagus. Nah, adapun pakai rida memang hendaknya kita itu menggunakan rida itu adalah baju tambahan yang ditumpangkan di pundak. Sehingga kalau kita punya rida, kalau tidak baju yang lain ditumpangkan di atas.
Ini adalah memang sunnah. Jadi kalau Anda tidak punya rida ini kayak begini, Anda bisa kain apa saja. Jadi untuk ditumpangkan di pundaknya. Adapun peletakannya, memang Nabi senang tayamun, Nabi senang menjadikan sesuatu di bagian kanannya. Tapi juga saja peletakan sorban adalah di kiri kanannya dikalungkan. Jadi yang nggak pakai saja nggak dipermasalahkan, yang pakai kiri kanan jangan dipermasalahkan, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita ini gampang mempermasalahkan orang. Nah, ini ya sudahlah, yang nggak pakai ya nggak jadi imam ya alhamdulillah. Nah, cuman ini anjuran adalah kalau melakukan sholat pakai rida, pakai sesuatu di pundaknya, kain tambahan, maksudnya rida, kain tambahan diletakkan di pundaknya, apakah itu baju atau apa rida sesungguhnya. Kemudian juga menutup kepalanya, ya, menutup kepalanya. Dan tentunya bajunya adalah baju yang kalau suci kan pasti, akan tapi ya rapi, bagus, menghadap kepada Allah ya. Jadi bicara fikih itu beda dengan akhlak. Akhlak kepada Allah juga ada. Fikih ini ada bab fikih. Kalau bab fikih itu, kalau melakukan sholat, bagi seorang laki-laki kan wajib menutup aurat, auratnya antara pusat dengan lutut. Itu babnya fikih, bukan berarti nanti kalau Anda jadi khotib Jumat, imam dan khutbah Jumat pakai kolor. Yang penting nutup pusat dan lutut. Enggak begitu dong, ada adabnya. Mentang-mentang ini kan penting sah, Anda dianggap gila, nanti kan begitu ya. Ada adab. Nanti Anda pakai baju yang bagus. Nabi juga menggunakan istilah jubah, baju rangkap, kemudian ada rida. Intinya semakin cara kita berpakaian mendekati dengan cara Nabi, tentu lebih sempurna. Seperti itu, nggak bisa dipungkiri. Tapi biarpun pakai kolor tadi, karena mungkin lagi di sawah, bajunya nggak ada, cuman dia pakai kolor dok, menutup pusat sama lututnya, sholat sah. Ada sebagian, nggak ada sarung, siapa bilang sholat harus pakai sarung? Ibu-ibu harus pakai mukena, siapa bilang sholat harus pakai mukena? Ini bajunya ibu bisa pakai sholat. Ini kan karena orang salah ngaji saja. Sehingga meninggalkan sholat di sawah sana gara-gara nggak bawa sarung. Kolormu boleh Pak ahli surga. Kolor itu, kolor baju celana hitamnya orang kampung itu kan ada ya. Sambil kerja, itu bisa untuk pakai sholat, bisa masuk surga begitu. Di tengah sawah jangan sampai meninggalkan sholat. Kan nggak ada sajadah, siapa bilang sholat pakai sajadah? Kan lumpur, siapa bilang lumpur najis? Ini malaikat tersenyum nih melihat nih. Ini orang nekat betul mau masuk surga ini kan begitu. So duduk di atas matang sawah dengan lumpur di jidatnya sah. Jadi begitulah, jangan dipersulit. Ada sebagian orang mempersulit, harus begini. Apalagi yang kena was-was itu. Wah ustadz was-was itu merusak jamaah itu. Wah ini semuanya jadi gak sah, harus kau udah ribet. Akhirnya banyak orang gak sholat. Nah, makanya Imam Ghazali paling marah dengan ustadz was-was. Dan jangan berguru dengan ustadz yang was-was, nanti ketularan esok hari. Biarpun kita tidak boleh merendahkan mereka, karena dia berpenyakit, mentalnya kena dia. Perlu diterapi, disembuhkan dengan cara yang menurut ahlinya ya, melibatkan ahlinya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah wanita yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang, satu pertanyaan diawali dengan salam dan sholawat. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Kiai, saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemarin Bapak Kiai sudah mendoain saya. Saya jamaahnya Permata waktu di Jakarta. Kesini terlambat. Jadi kita kebetulan punya rumah di Sendang. Saya ke situ, ke anak. Saya ngejar-ngejar Ustazah Neneng ke sana kemari, kemana mobilnya ya, saya pengen ketemu. Kebetulan ketemu di Jalan Siasem atau apa itu namanya, sono. Saya dipeluk-peluk, kenapa lu dateng, orang lagi sakit. Iya Bu, kita kayaknya kelayu, Bu aja Neneng ngajak kita ngeberangkat. Saya jadi ngejar sendiri, minta uang suami saya, suruh. Seadanya Pak Cepeta, saya pengen ketemu Pak Kiai Bu Yahya, terusan ketemu. Alhamdulillah. Ayo Bu Haji, aduh maaf, ayo Bu Haji mampir ke rumah saya, nggak usah. Nama saya Ibu Saparia Pak Haji, Supari. Panggilnya tiap hari bawon, anak 11 tinggal 1 Pak Haji. Sengsara banget nggak punya saudara.
Ini saya alhamdulillah Pak Haji udah mendingan apa saya. Alhamdulillah banyak-banyak terima kasih. Cuma ini tinggal batuk sama batuknya jarang, kaki sama ini pinggang. Afwan Ibu, pertanyaannya. Biar, biar. Entar Sehat, Rebo sehat. Pak Kiai mau ke Jakarta, saya mohon Fatihahnya sama jamaah sini Amin, Pak Haji, insyaallah sehat. biar penyakit saya Hilang. hilang, disempurnakan ya Allah, biar jamaahnya kenceng ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin Pak Kiai, banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Mohon doanya lagi Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah sehat semuanya. Itu beliau jangan dianggap kalau begini sepele nggak ngajukan pertanyaan. Beliau mengajari kita untuk bersyukur. Yang sehat, beliau yang sakit-sakit mau berangkat. Anda ini bisa lari kenceng, kenapa sering bolong ngajinya? Itu loh maksudnya, harus paham begitu. Beliau sakit-sakit masih berusaha. Ini sudah punya sopirnya 2, tukang pijitnya 4. Masih sering bolong-bolong, di belakang lagi ngajinya. Ini ibu sakit-sakit di depan, itu maksudnya. Anda harus tahu itu. Nah, baik, makasih, Masya Allah. Ibu jadi contoh yang baik, sakit, masih berusaha untuk datang. Doain semuanya jamaah biar istiqomah. Yang sehat-sehat, bisa rajin, panjang. Makasih banyak, doain kami. Dianggap anaknya ini ya. Iya kan? Boleh? Mau? Anaknya berapa tadi? Katanya tidak punya sengsara, nggak punya saudara. Anggap ini anak. Oke, amin. Boleh? Anak yang keberapa? Anak Ini yang kelima. keberapa? Yang ini kelima. Iya. Makasih ya. Saksikan ya. Amin. Anak yang kelima. Masya Allah. Doain betul. Setiap hari didoain. Ya, amin. Habis itu makan di belakang dulu sama anaknya dong. Iya, Ya. Terima kasih. Masal sehat ya. Saya Terima kasih. sampai muter-muter nyari. Ah, jajan. ada. Di sini ketemu sudah. Makasih. Alhamdulillah. Karena baik hatinya. Kemarin ke sini Pak Haji udah Keluar. masuk Ya ibu udah ngasih tahu. istirahat. Itu yang Oh, itu. enggak. Istirahat kita jarang istirahat. Yang Makasih. itu Baik. ituin saya. Masya Allah. Ngasih air sama saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pak Kiai yang doain, banyak-banyak terima kasih Pak Kiai. Ini doanya orang banyak. Iya, minta doanya jamaah sini Amin, semuanya ya Pak amin, Kiai. amin. Silakan. Terima kasih. Allah beri segala kebaikan. Subhanallah. Anda hamba-hamba terkasih Allah. Dalam bentuk yang bermacam-macam. Yang sakit masih rindu untuk menghadiri tempat mulia. Silakan yang lain. Ayo, bismillah. Masya Allah, syukran jazilan Bu ya. Kembali kami membacakan pertanyaan yang datangnya melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya ibu dari 2 orang putri. Saya berpisah dengan mantan suami sekitar 1,5 tahun yang lalu. Sekarang ada laki-laki baik dan soleh yang mendekati saya. Saya ingat kata Buya, jangan biarkan trauma masuk dan menghalangi iman kita. Tapi Buya, di dalam hati kecil saya, jika menikah lagi saya takut tidak bisa menjadi istri yang baik. Tidak bisa jadi ibu sambung yang baik. Saya takut dengan segala kekurangan saya. Apakah saya harus menyiapkan hati saya terlebih dahulu sampai saya benar-benar siap? Apakah saya harus menerima laki-laki soleh ini? Terima kasih banyak Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perempuan ada seorang laki-laki. Anda seorang wanita, laki-laki itu bagi Anda bisa saja surga, dan laki-laki itu bagi Anda bisa saja neraka. Nah, Anda sebagai seorang wanita normal, suami sudah tidak ada. Anda sendiri dan Anda punya fitrah. Fitrah kecenderungan kepada kaum pria. Itu sah-sah saja. Makanya kalau Anda bertanya apa, langkah yang pertama adalah bukan masalah memantapkan dan tidak mantap atau bukan mantap atau tidak mantap. Langkah pertama Anda semakin takut kepada Allah dulu. Kalau Anda semakin takut kepada Allah, Anda akan dikirim ke jalan yang paling tepat. Bisa saja nikah menjadi esok hari terjadi. Kenapa? Anda takut kepada Allah. Jadi kuncinya untuk sampai kepada tujuan adalah rasa takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, dia nggak akan mau komunikasian. Kenapa? Saya pengen yang halal, ngapain harus pakai WA-an? Makanya semakin tidak takut kepada Allah, Anda semakin jauh daripada tujuan kebaikan. Sehingga menikmati WA, menikmati foto, menikmati ini, melakukan haram sehingga nggak sampai kepada tujuan.
Sehingga kuncinya Anda takut yang haram. Kalau sudah ada getar-getar waktu Anda komunikasi sudah tidak enak, Anda kalau memang tidak mungkin Anda tutup. Kalau ternyata mungkin Anda menikah, Anda langsung dengan cara yang benar, bukan dengan cara komunikasi haram. Anda harus waspada itu. Dan kalau laki-laki itu nggak mau, berarti dia tidak soleh. Dia hanya main-main dengan Anda. Kalau mau, itu kan pas yang Anda rindu. Ini harus, jangan suka main-main. Dan naudzubillah, Anda seorang janda, ada seorang perempuan yang dia adalah suaminya, ada gara-gara membuka komunikasi terjerumus menjadi rendah dan rendah. Ayo. Gara-gara membuka komunikasi. Karena dia punya syahwat liar, ngikuti iblis, setan. Ini ada, punya suami. Bukan suami tidak mencukupi. Ada model begitu. Apalagi Anda sebagai seorang janda. Tapi kalau semakin Anda takut kepada Allah, lihat pintu semakin terang. Kalau dia lagi-lagi soleh, Anda akan berpikir, saya akan berusaha untuk menjadi ibu yang istri yang baik dan seterusnya. Dan jangan ragu dengan pintu halal. Jangan ragu dengan pintu halal. Mungkin Anda wanita-wanita yang menjanda dan sebagainya. Anda bisa mengukur diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda memang menjadi wanita mulia, tidak ada bangkit syahwat Anda tidak pikiran kemana-mana, Anda hanya senang ibadah, sujud, rukuk, silahkan Anda melanjutkan dengan kesendirian Anda. Tapi kalau Anda sebagai wanita normal, lihat pintu halal ada. Jangan mencoba yang haram, Anda akan terhinakan. Sebab kalau yang haram sudah tidak pandang, baik punya suami atau tidak punya suami. Apalagi tidak punya suami dan punya pengalaman sebagai seorang istri yang sudah punya pengalaman hidup dengan laki-laki. Lebih gede godaannya. Maka kami himbau kepada siapapun, pintu halal segera dituju. Hati-hati. Apalagi Anda seorang janda yang sudah punya istri pun kadang. Apalagi kalau Anda, naudzubillah, ada kebusukan terselubung di balik kesolehan. Hati-hati, lebih bahaya lagi, serem itu. Kenapa? Orang mengira dia baik-baik dan sebagainya, taunya diam-diam di kamarnya, dia komunikasi dengan laki-laki dan sebagainya, terhinakan dia pada akhirnya. Nah, sebab dari bahasa yang Anda sampaikan, Anda sudah tertarik banget sama dia. Sampai bahasanya bukan kira-kira saya bisa menjaga anak saya atau tidak. Anda sudah memikirkan, apakah saya bisa menjadi ibu sambung yang baik? Dia paham bahasa Anda. Nah, jadi Anda sudah sangat perlu kepada pernikahan. Sebaiknya Anda segera menikah dan Anda jauhi komunikasi dengan laki-laki itu. Hanya dua komunikasinya, memutus komunikasi atau komunikasi menuju halal pernikahan. Dan kalau mereka tidak mau, ya paham dari pertanyaan Anda. Yang Anda tanyakan ada sesuatu lebih penting. Tapi Anda mengatakan, apakah saya menjadi ibu sambung yang baik, bisa menjadi istri yang baik dan sebagainya. Anda lupa Anda punya anak, Anda lupa punya ini. Anda punya hajat untuk nikah. Segera nikah. Besok saya nikahkan di sini. Halal. Jangan main-main urusan haram, hati-hati. Jangan membuka komunikasi dengan lawan jenis. Siapapun Anda, biarpun sudah punya istri, punya suami, hati-hati. Setan pandai, karena ternyata haram ternyata lebih indah, akan menjadikan siksa setelah itu. Dan Allah kebanyakannya orang tersiksa setelah itu. Dan siksa kadang tidak berakhir-akhir. Karena dosanya besar. Seorang istri misalnya, khianat sama suami. Dosanya panjang, hukumannya panjang. Sehingga dalam Islam kan harus rajam dan sebagainya. Kalau Anda seorang janda, apalagi seorang janda ini mulia kalau dia bisa menjaga diri. Akan tapi ketahuilah, kadang orang mandang, orang janda itu kan sudah pernah tahu ini. Digoda, menjadi bahan godaan sebagian orang. Maka siapapun yang saat ini menjanda harus menjadi janda mulia, janda istimewa, janda ini. Kemudian kami himbau kepada para anak. Para orang tua dulu, hei para orang tua, jangan persulit urusan pernikahan anakmu. Jangan kau pandang anakmu selamanya sebagai anak, Anda harus bisa pandang anak Anda sebagai wanita yang punya hajat. Sebagai seorang laki-laki punya hajat. Dan kami sampaikan, hei para anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu, tapi pandang beliau sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi. Jangan pandang ayahmu selamanya sebagai seorang ayah. Di saat ibumu sudah tidak ada misalnya, tapi pandang beliau sebagai seorang laki-laki yang dia punya hajat, sempurnakan hajatnya. Halal itu bukan sebuah aib. Akan tapi kadang orang menghalangi yang halal. Sehingga diam-diam seorang ibu janda melakukan keharaman. Hati-hati. Suatu ketika ada seorang mengatakan, menangis di depan kami hanya bisa bertahan 5 tahun karena anak saya masih kecil. Kemarin anak saya masuk kuliah, 6 bulan saya ditinggal anak saya, di bulannya ke-6 saya melakukan zina. Karena waktu masih adanya sibuk dengan anak-anaknya, waktu anaknya sudah bisa kuliah, 5 tahun karena ditinggal suaminya, anaknya masih umur SD kelas 2 atau kelas 3. SMP kelas 1 atau 2. Setelah anaknya pada kuliah semuanya di rumah kosong, hari itulah kejadiannya. Hati-hati zina, takutlah kepada Allah, maka pintu halal, maka jangan main-main urusan komunikasi. Anda sudah berkomunikasi, wahai wanita solehah. Anda sudah komunikasi dengan laki-laki itu. Anda sudah tertarik dengan laki-laki itu.
Anda sudah tergoda dengan laki-laki itu. Ayo melangkah kepada pintu halal. Jangan sampai Anda dihinakan. Anda berani bertanya karena Anda solehah. Kalau Anda tidak solehah, Anda akan bertanya. Anda akan mengatakan suka-suka. Ngapain tanya-tanya? Yang penting aku senang. Akan tapi Anda berani bertanya, Anda insya Allah mulia. Bismillah. Karena Allah wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum Buya, saya ingin bertanya, bolehkah seorang wanita yang keputihan terus-menerus menjadikan menstrual cup sebagai alat bantu untuk menjaga wudhu ketika ingin mengqodok sholat masa lalu yang sangat banyak? Atau bahkan sekedar menjaga wudhu dari satu sholat ke sholat berikutnya atau ketika tawaf? Saya pernah dengar jika seorang yang keputihan terus-menerus atau beser keputihan ketika akan sholat, dia harus wudhu dengan satu niat atau istibahati sholat kalau nggak salah, di mana satu wudhu hanya boleh satu kali sholat wajib. Sedangkan bagi orang yang keputihan terus-menerus untuk mengkodok sholat masa lalu yang sangat banyak, sepertinya mungkin agak lumayan ribet ya Bu ya, di mana harus berwudu berkali-kali. Apakah bisa menstrual cup disamakan dengan alat bantu lainnya seperti halnya KB spiral atau lainnya? Jazakallah. Sekarang prosesnya gimana? Proses penggunaan. Halo? Anda bisa penggunaannya gimana? Menstrual cup itu seperti cup atau mangkuk kecil terbuat dari silikon yang mohon maaf dimasukkan ke dalam vagina yang terus, biasanya digunakan untuk haid, pembalut haid. Seperti pembalut tapi model beda. Iya paham. Baik. Yang untuk haid ini ada seperti itu? Yang untuk haid itu seperti cup atau mangkuk kecil terbuat dari silikon yang mohon maaf masukkan ke dalam vagina. Itu menahan atau menyimpan? Seperti pembalut tapi model beda. Harus ada kejelasan. Iya, sesuai dengan pemahaman beliau. Iya, mohon maaf. Biasanya dia tuh kayak kan pembalut yang itu macam-macam. Ada yang pakai kayak pempes itu, ini beda, dia tuh mohon maaf dimasukkan cup kecil, dia nanti tertampung darahnya itu di dalam cup itu. Baik. Bukan seperti pempes, dia seperti mangkuk kecil. Baik. Tapi dia kan mohon maaf tersimpan di mangkok tersebut kan? Di menstrual cup tersimpan di mangkoknya kan? Baik. Makanya, oke, jelas. Jika seorang wanita haid, ini haid dulu. Kemudian dia menyumbat dengan sumbatan apapun selagi aja di masa haid, itu bukan berarti tidak keluar darah. Hanya karena disumbat dengan sesuatu tersebut, maka tetap dihukumi sebagai seorang haid. Apakah telah disumbat tersimpan di soft tag-nya atau tersimpan di yang disebut mangkok tersebut, dia tetap keluar darah haid, dihukumi hukum haid. Nah, kecuali jika biarpun tidak dianjurkan, dia meminum sesuatu menjadikan berhenti darah haidnya, selagi berhenti dan sesuai dengan rumusnya, maka bisa saja tidak dianggap sebagai orang haid. Biarpun itu tidak dianjurkan, karena banyak obat-obat semacam itu justru malah merusak haid. Biasanya orang pengen umroh sempurna, akhirnya malah gara-gara itu pulangnya berantakan haidnya. Karena itu obat akan ada kimia, ada semacam, pasti ada mengganggu urusan kesehatannya. Adapun orang yang keputihan, mungkin kita bahas tentang keputihan itu sendiri, wahai ibu yang solehah. Keputihan itu ada 3. Keputihan itu adalah para ulama membahas tentang rutubat, bebasan, mohon maafin majelis mulia. Kalau keputihan itu ada, mohon maaf, ini majelis mulia. Wilayah kemaluan seorang wanita kita anggap wilayah. Ada wilayah depan, itu wilayah yang mohon maaf di saat suami istri berhubungan, wilayah yang bisa dijangkau oleh kemaluan seorang suami, itu wilayah.
Kemudian ada wilayah di belakang itu. Jadi ada 3 wilayah. Wilayah yang paling pertama ada bebasahannya. Mohon maafin majelis mulia. Jangan suka menjadikan majelis menjadi rendah. Kita gambarkan. Wilayah perempuan itu paling depan adalah yang ada bebasahannya. Tapi belum wilayah dalam. Seperti halnya mata basah. Sehingga kalau ada kain ditempelkan pasti basah. Itu yang tidak membatalkan puasa kalau ada sesuatu masuk ke wilayah tersebut. Ada wilayah paling depan. Itu juga kalau dibuka ada bebasahannya, mohon maaf. Kemudian wilayah yang kedua adalah yang dijangkau oleh kemaluan laki-laki sepanjang wilayah itu. Wilayah yang ketiga wilayah yang belakang. Nah, para ulama membahas bebasahan apakah bentuknya keputihan atau yang lainnya. Lihat kalau yang paling depan jelas itu suci. Di samping suci tidak membatalkan wudu. Suci dan tidak membatalkan wudu. Suci dan tidak membatalkan wudu. Adapun yang di tengah, yang keputihan kalau kita tanya ke dokter sumbernya, oh ini sumbernya karena wilayah tersebut kurang bersih, ada jamur dan sebagainya sehingga mau menjadikan itu. Kalau memang dari wilayah tengah ini ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan suci, kita anggap saja suci, biar tidak usah pusing. Jadi kalau keputihan Anda keluar dari wilayah ini dianggap suci, tapi tetap batalkan wudhu karena keluar dari dalam. Ada keputihan biasanya karena penyakit orang tidak sehat dan sebagainya, itu keluar dari dalam, paling belakang. Karena tidak sehat, pengaruh kepada badannya sehingga menjadikan keputihan di dalamnya. Atau makanannya makanan jorok, makanan kotor, makanan gak sehat, menjadikan ini keluar. Kalau ini adalah di samping najis, mutlak tidak ada beda pendapat dan membatalkan wudhu. Ini gambaran tentang bebasahan yang ada di, mohon maaf, kemaluan seorang wanita adalah seperti itu. Yang paling depan suci dan tidak membatalkan wudhu. Yang tengah-tengah adalah berbeda ulama, kita ambil saja yang suci biar Anda tidak terlalu susah, para wanita. Yang paling belakang adalah najis. Nah, sepertinya Anda bicara tentang, bukan bicara tentang najisnya saja, Anda bicara tentang sholatnya. Kalau memang yang bagian yang tengah ini tidak keluar sampai ke depan, maka tidak akan dianggap membatalkan. Tidak ada dianggap membatalkan wudhu karena sudah keluar, tidak keluar. Ternyata dengan apapun, mungkin dengan posisi duduk, kalau berdiri keluar, kalau duduk enggak. Sebetulnya orang, keputihan terus itu kan mengalir. Seperti halnya orang kena istihadah, seperti halnya seorang laki-laki kena salisul baul, beser dan seterusnya. Beser dan seterusnya. Maka betul, caranya adalah dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, adalah dengan cara disumbat, sebelum wudhu dibersihkan dulu, kemudian dikasih penutup apapun yang menahan agar tidak semakin kemana-mana. Kemudian setelah itu melakukan wudhu, tidak boleh terlalu lama-lama, hendaknya bergegas melakukan sholat. Setelah melakukan sholat, kemudian setelah itu selesai. Nggak boleh melakukan sholat fardu 2, hanya 1. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Kemudian dia ingin mencoba pakai itu. Enggak, tetap saja tidak. Karena itu bukan menghentikan, hanya menampung saja. Bahkan menampung dengan model baru. Kalau pakai semacam pempes kan diresep. Kalau ini adalah masalah dikantongin dengan yang itunya. Lah kemudian loh kok berat sekali. Jangan Anda berpikir tentang berat. Anda mengkodoknya tidak harus saat itu kok. Anda bebas kok. Nanti aja kalau sudah sehat. Tidak harus dipaksain waktu Anda punya keputihan ini. Sambil Anda berobat nanti. Sebab kalau orang punya utang, pertanyaannya kenapa kok sampai Anda punya utang sholat? Itu kan pertanyaannya. Kenapa kok sampai Anda punya utang sholat? Pertanyaan juga ini. Karena mau sholat bisa dengan mudah, kok kenapa punya utang? Anggap saja nggak ngerti lalu punya utang sholat. Ya, karena tidak ngerti tidak wajib Anda bayar saat itu juga. Ya nanti saja kalau sudah sehat Anda bayar utangnya. Nah itu saja, jadi sederhana. Nah, tentunya begitu di dalam madhab kita. Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama memang satu wudhu itu seperti halnya disamakan dengan tayamum. Satu tayamum digunakan untuk satu fardu, satu wudhu bagi orang yang punya salisul baul atau terus keluar dari kemaluannya yang menjadikan batal wudhu. Itu satu wudhu digunakan untuk satu fardu. Itu yang ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama dari madhab Imam Malik dan juga dari madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Seperti itu. Anda berpegang saja dengan ini semuanya, tentunya sangat beda dengan madhab Imam Abu Hanifah, tayamum satu bisa untuk 5 fardu dan seterusnya. Cuman kalau pengen kemudahan tentunya ada. Tapi tahunya ilmu dulu seperti itu, baru nanti ada kemudahan-kemudahan yang bisa dihadirkan. Tahu dulu ilmunya seperti ini. Semoga Allah mudahkan Anda yang rindu untuk beribadah. Dan ingat, jangan sampai Anda masuk wilayah was-was. Kadang orang kan masih was-was. Sudahlah Anda sumbat, sholat selesai. Anda sumbat, sholat selesai. Sudah, tidak usah pusing. Nah, sholat sunnah boleh sesukanya. Dan sholat fardu pun jangkanya jauh, 5 subuh sampai duhur jangka. Tuh, jauh-jauh. Masa belum sempat membersihkan itu? Hidup Anda apa? Kan gitu ya? Kan waktunya masih jauh. Jauh waktunya, seperti itu. Jadi habis sholat duhur ya selesai, istirahat dulu, nanti menjelang
Sholat waktu duhur, waktu asar masuk, asarnya harus masuk waktu. Nah, masuk dibersihkan, pasang lagi, selesai. Pempes mahal. Apa namanya? Apa? Softtek mahal. Mulai kapan ada softtek? Softtek di akhir zaman. Dulu kain dilipat lebih sehat itu, dicuci setiap saat tuh. Nah, jangan-jangan itu softteknya daur ulang itu. Jadi jangan Anda menyebutkan diri Anda dengan Anda potong-potong lebih sehat itu. Itu kan gaya orang dulu. Bahkan dianjurkan kalau Anda ragu dengan softtek yang hari ini tidak terjamin kesehatannya, Anda lebih bagus ke situ. Kain yang Anda cuci sendiri lebih. Semoga Allah menjaga kesehatan semuanya, mudahkan dalam ibadah, mengampuni semuanya. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk kembali satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Dengan siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Masya Allah. Baik Bapak bisa langsung bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana hukumnya air yang dibacakan bacaan berjanji, apakah boleh sebagai air barokah gitu? Sekian saja, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya dikembalikan kepada judul bab besar, bahwasanya bolehkah kita ngambil keberkahan dari atharus solihin? Kalau atharun Nabi disepakati, tiupan Nabi, bekas Nabi, baju Nabi, semuanya jelas. Adapun selain dari para solihin, khilaf besar di antara para a'immah, kebanyakan mengatakan nggak ada masalah. Atharnya orang-orang soleh, orang baik ya. Termasuk dalam bentuk ruqyah adalah bacaan-bacaan kebaikan adalah bisa menjadi sebab kebaikan untuk yang lainnya. Jadi ngambil keberkahan di balik bacaan-bacaan. Kemudian setelah itu ditiupkan adalah sebetulnya pembahasannya mengarah kepada ngambil keberkahan dengan athar bekasnya orang-orang soleh. Biarpun di sana ada orang mengingkari, tentunya mengingkari tidak mau dengan hal-hal semacam itu. Ya biarkan, tidak ada masalah. Sebab perbedaan ini bukan hari ini saja, dari dulu sudah ada. Nah, maka yang masih mempercayai silakan, bukan sesuatu dosa mempercayai bahasanya di balik itu ada keberkahan, sah-sah saja. Nah, nanti ini hal sederhana sebetulnya. Jangankan ini, kemarin kita bahas masalah peninggalan Nabi dan seterusnya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau kita duga dia orang soleh, orang-orang baik dan sebagainya, tentu akan ada manfaatnya bagi yang meyakininya. Dan meyakini bukan sebuah kesalahan. Ini perbedaan di antara para ulama. Dan tidak usah ragu, itu adalah sebuah kebaikan. Adapun Anda yang tidak mempercayai itu semuanya, memang dari asalnya memang tidak percaya dengan adanya tabarruk dengan atharus sholihin khairin Nabi, mengambil berkah dari orang-orang soleh selain dari Nabi, adalah sah-sah saja dengan pendapat Anda. Tapi himbauan kami adalah bukan saling caci, saling olok dan sebagainya. Kemudian juga itu bisa masuk bab ruqyah. Ruqyah adalah dengan membaca Al-Fatihah atau apapun sesuatu yang menjadi sebab kesembuhan, itu ada bentuk namanya ruqyah. Ruqyah syariah. Ruqyah syariah itu tandanya apa? Tidak diembel-embeli dengan sesuatu yang dusta. Wah, ada ininya, ada itunya, ada wah nakanya, ada ini ya, nggak usah pakai tambahan-tambahan. Biasa saja baca doa selesai. Semoga Allah mengabul hajat kita semuanya. Allah mengampuni kita semuanya, muliakan kita semuanya. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Kembali kami membacakan pertanyaan yang terakhir yang datangnya melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, Buya mohon maaf sebelumnya. Saat ini mulai ada istilah vasektomi dalam salah satu program KB. Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar atau testis. Mengenai hal ini, bagaimana hukumnya dalam Islam Buya? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali kepada hukum kontrasepsi. Ada hukum kontrasepsi yang ulama mengatakan jelas-jelas boleh, nggak ada masalah. Sayyidina Jabir pernah melakukan kunna na'zil wal wahyu yanzil. Kontrasepsi menghindar dari kehamilan dengan cara azl, mengeluarkan sperma di luar rahim. Tentunya ini adalah permasalahan dikembalikan kepada pelakunya sendiri. Secara hukum adalah
dia mengeluarkan sperma adalah di luar rahim, tidak ada catatan berat karena berdua suami istri, hanya catatannya adalah kerelaan dua-duanya. Kalau sang istri rela atau suami rela, sah-sah saja. Itu azal. Atau mohon maaf yang kedua adalah tidak melibatkan orang lain. Laki-laki itu adalah kesepakatan bersama adalah pakai, mohon maaf, pakai kondom. Maka itu jelas, nggak ada masalah. Karena tidak melibatkan orang lain. Nah, kalau sekarang sesuatu yang melibatkan, termasuk mohon maaf, minum pil KB dan sebagainya, tentunya itu hanya bertanya pada dokter saja, mempengaruhi kesehatannya atau tidak. Kalau mempengaruhi ya jangan. Pil KB, kemudian ada lagi pakai menghitung hari subur dan sebagainya, itu sah-sah saja. Kemudian ada yang kemudian setelah itu permanen dan tidak permanen. Yang tidak permanen seperti tadi, pakai kondom, kemudian azal, kemudian juga pakai pil dan seterusnya adalah tidak permanen. Kemudian tidak permanen ada yang tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya ada satu hajat yang mendesak, mohon maaf, yang harus membuka aurat besar, memasang IUD misalnya, itu kan melibatkan. Kalau memang dibutuhkan seorang wanita karena satu hal mungkin yang Anda harus melibatkan, karena seorang perempuan yang memasang IUD harus, kecuali suaminya yang dokter, dimasukkan sendiri dan sebagainya. Tentunya ada dalam keadaan darurat, keadaan tertentu, misalnya untuk menunda kehamilan atau karena memang hari ini betul-betul belum, ini pakai IUD paling ringan, tapi awas pada siapa yang memasangnya. Kalau ternyata masangnya adalah bukan suaminya sendiri, ya harus banyak istighfar. Tapi kalau masang kaum laki-laki, dosa di atas dosa, naudzubillah. Laki-laki bukan suaminya, naudzubillah. Paling tidak perempuan yang solehah dan sebagainya, itu pun masih ada bagian daripada kesalahan yang dia harus minta ampun kepada Allah. Karena apa? Telah membuka aurat besarnya untuk dilihat oleh kaum wanita. Biarpun perempuan nggak boleh melihat aurat besarnya. Apalagi naudzubillah, seorang suami nggak punya cemburu, istrinya dibuka oleh kaum laki-laki. Bagaimana itu? Ini adalah kontrasepsi. Kemudian ada lagi kontrasepsi yang sifatnya permanen. Ini kontrasepsi permanen, ini yang apakah mencabut rahim atau mengangkat rahim dan sebagainya, atau tadi disebut vasektomi dan topiktomi lah. Kalau vasektomi kepada kaum pria, topiktomi pada wanita, yang kita belum tahu betul keterangannya, apakah betul itu adalah sudah pasti nggak akan pembuahan lagi. Kalau memang sifatnya permanen beneran, tidak mungkin ada pembuahan, seorang laki-laki tidak bisa membuahi, atau seorang perempuan yang topiktomi tadi tidak bisa dibuahi, maka itu jelas mendahului kehendak Allah, seolah-olah karena sudah mentang-mentang punya anak, dan tidak boleh itu semuanya. Kalau yang sifatnya permanen, kecuali permanen bagi wanita yang jika hamil membahayakan kehidupannya, maka boleh permanen. Jika seorang wanita sudah berkata medis, kalau dia hamil melahirkan bisa mengancam nyawanya, atau membahayakan, ada penyakit yang ini membahayakan janin dan seterusnya. Kalau ibu ini melahirkan, pasti janinnya begini, kesepakatan medis. Kalau ibu ini melahirkan, bahaya buat sang ibu, boleh dengan yang permanen. Karena menurut medis, penyakitnya sudah susah disembuhkan. Menurut medis aturannya. Wanita. Kalau laki-laki tidak. Laki-laki tidak ada alasan untuk melakukan vasektomi tadi. Kenapa? Laki-laki bisa saja, mohon maaf, semoga panjang umur anak-anak. Sudah umurnya 60 katanya, oh anak saya sudah gede-gede semuanya. Merasa cukup, tak tanya apa gempa bumi, istrinya seanaknya mati semuanya. Dia nikah lagi gak punya anak nanti. Jangan mendahului Allah deh. Jangan biasa melakukan sesuatu yang tidak. Anda mendahului Allah, seolah-olah sudah punya anak kok dan sebagainya. Berarti Anda sudah memutus, sehingga spermanya tidak bisa membuahi. Tidak perlu pakai itu. Karena itu kalau laki-laki tidak ada tawar. Kalau memang topiktomi, ada vasektomi tadi adalah memang betul-betul menjadikan seorang laki-laki tidak bisa membuahi, permanen yang sifatnya. Artinya sudah seolah-olah saya tidak pengen punya anak lagi. Sudah bisa menjamin anakku bakal hidup dan gede semuanya. Tak tahu mati semuanya, maka yuk. Jangan mendahului Allah deh. Hati-hati, jangan mendahului Allah. Kalau Anda ingin menghindar dari itu semua dengan cara mungkin yang aman, yang tentunya tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk syariat. Itu saja. Semoga Allah menjaga semuanya ya, yang punya anaknya soleh-solehah, yang harus menunda tentunya dengan cara yang ikut petunjuk para ulama, para medis, para dokter. Dokter lebih tahu, ya. Dokter lebih tahu, tinggal dokter nanti diarahkan tentang caranya. Nggak tahu masih ada lagi bentuk kontrasepsi seperti apa lagi yang kita belum punya wawasan luas tentang itu semuanya. Cuman kita dengar katanya steril itu adalah bisa dikembalikan lagi. Ada steril mungkin yang topiktomi itu adalah diikat katanya, bisa dilepas lagi. Ada yang memang diputus atau dibakar dengan cara apa? Allah alam, saya tidak ngerti. Mungkin ada dokter bisa menjelaskan besok, menjelaskan tentang vasektomi, topiktomi di majelis ini boleh-boleh saja. Kan tapi hukumnya adalah jika sifatnya permanen bagi wanita yang tidak ada hajat mendesak bukan karena darurat tidak diperkenankan. Kalau laki-laki apa daruratnya laki-laki? Laki-laki tidak akan melahirkan sampai kapan.
Nah, jadi kalau laki-laki tidak ada. Kecuali laki-laki ada berita, kata medis, kalau laki-laki ini menularkan barangkali, menularkan penyakit atau apa. Tidak tahu itu. Itu kan sebetulnya masalah bebasahannya bukan spermanya. Misalnya haid dan sebagainya. Tentunya tidak harus dengan itu, tapi dengan mungkin ingin menggauli istrinya dengan mohon maaf, kondom dan sebagainya supaya tidak menular kepada istrinya. Itu dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh dokter atau ahlinya. Ini saja, semoga Allah menjaga semuanya, mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya, menjadikan semuanya orang wara' yang takut haram, takut dosa, takut murka Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.